Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nikari Bintang Deliana, absen 21 dari kelas 11 MIA 3. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai demokrasi Pancasila, yang lebih tepatnya yaitu tingginya angka golput pada pemilihan Pilkada 2020 di tengah masa pandemi COVID-19. Sebelum kita membahas topik yang lebih jauh, mari kita bahas apa itu demokrasi Pancasila. Demokrasi adalah bentuk pemerintah yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negaranya berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Kalian semua pasti sudah tahu, di dunia, khususnya di Indonesia, telah tertimpa musibah, yaitu menyebarnya wabah penyakit COVID-19. Nah, kali ini Indonesia akan mengadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada di tengah situasi yang sulit dan mengkhawatirkan ini, yaitu di tengah masa pandemi COVID-19. Di masa pandemi ini, pemerintah telah memutuskan untuk melanjutkan agenda politik 5 tahun sekali, yaitu pemilihan kepala daerah yang sempat tertunda pada bulan September dan diputuskan kembali untuk dilanjutkan pada bulan Desember 2020 mendatang, seperti yang tercatat pada Perpu nomor 2 tahun 2020. Pemilihan kepala daerah atau pilkada tetap akan digelar tahun 2020 ini. Meski negara tengah berjibaku melawan pandemi, pemerintah yakin tak ada alasan untuk menundanya lebih lama lagi. Padahal segudang persoalan menanti jika pilkada berlangsung dalam kondisi pandemi. Tak hanya mendatangkan masalah kesehatan, politik uang dan manipulasi pun rawan terjadi. Lantas, bagaimana menjaga kredibilitas pilkada yang digelar di tengah pandemi corona? Inilah Satu Meja The Forum, Pilkada di Tengah Corona. Di tengah corona, pilkada serentak tetap digelar. 9 Desember 2020, pilkada digelar di 9 provinsi dan 261 kabupaten atau kota. Diketahui, daerah pilkada tersebut masih terpapar corona. Pro dan kontra gelaran pilkada pun terjadi. Banyak masyarakat yang menyatakan ingin golput pada pilkada di tahun 2020 ini. Dengan itu, mendorong KPU, DPR, dan pemerintah untuk menetapkan pilkada serentak 2020 dilaksanakan di 2021. Apakah harus pilkada di tengah wabah corona? Terdapat berbagai macam respon masyarakat Indonesia, entah itu pro maupun kontra. Dengan diadakannya pilkada di tahun 2020 di tengah masa pandemi COVID-19, menyebabkan masyarakat Indonesia takut akan naiknya jumlah positif COVID di Indonesia. Maka dari itu, masyarakat Indonesia menuntut pemerintah Indonesia untuk menunda pilkada di tahun ini untuk dilaksanakan di tahun 2021. Tetapi, pemerintah Indonesia sudah memutuskan bahwa pilkada akan dilaksanakan di bulan Desember mendatang. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo, bahwa pilkada kali ini tidak bisa menunggu pandemi berakhir, lantaran tidak ada yang tahu kapan pandemi itu berakhir. Dan juga, pilkada kali ini dilaksanakan demi menghindari kekosongan jabatan atau kekosongan kepemimpinan. Jika pilkada di tahun ini tetap dilaksanakan, akan menjadi kekhawatiran tersendiri dan tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia akan partisipasi politik masyarakat. Dengan adanya COVID-19 ini, menjadi pernyataan penting
mengutamakan partisipasi masyarakat untuk memberikan hak suara mereka pada pilkada di bulan Desember mendatang. Kita tidak tahu bahwa bukan hanya golput yang akan meningkat, tetapi jumlah positif COVID-19 juga akan meningkat. Banyak masyarakat yang telah memutuskan untuk golput di pilkada tahun ini. Menurut saya, itu hal yang wajar dan sah-sah saja. Mereka takut akan terpaparnya COVID-19 dan mereka takut akan kerumunan. Meskipun tempat pemungutan suara tersebut sudah menetapkan protokol kesehatan. Tapi, balik lagi terhadap masyarakatnya, kesadaran masyarakat tersebut, apakah mereka mau mentaati protokol kesehatan dan disiplin melakukannya. Jika tidak, itu sama saja akan meningkatkan jumlah positif COVID-19 di Indonesia. Terlebih, sistem kepemiluan di Indonesia memilih merupakan hak, bukan kewajiban. Berbeda dengan negara lain, seperti Australia, mereka diwajibkan untuk memberikan suara, apapun halangannya, mereka wajib untuk memilih. Berbeda dengan kita di Indonesia. Ini hak kita, hak mereka, hak warga negara, entah itu memberikan suara ataupun tidak. Apalagi, pilkada di tahun 2020 ini seharusnya tidak dijadikan prioritas saat ini. Dengan tetap dilaksanakannya pilkada di tahun 2020 ini, menunjukkan bahwa para politisi tidak menghargai mereka yang berjuang melawan COVID, mereka yang sedang dikarantina, mereka yang di-PHK, dan masih banyak lagi. Para politisi tersebut tidak memikirkan perasaan mereka dan tetap sibuk mempersiapkan pilkada tahun ini. Pemerintah Indonesia juga harus memastikan warga negaranya dapat memilih tanpa harus mengkhawatirkan virus corona ini. Sekali lagi ya teman-teman, golput di pilkada kali ini di tengah masa pandemi COVID-19 menurut saya hal yang wajar dan sah-sah saja. Dan jangan lupa, tugas pemerintah Indonesia juga menjamin kesehatan warga negaranya. Sekian argumen saya mengenai demokrasi Pancasila, yaitu kekhawatiran pemerintah Indonesia akan tingginya golput di pilkada tahun ini di masa pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat, dan jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi.